Nah ya. Oh, pulang jam berapa? Iya. Saya ikutan. Tanggal 28 lagi. Tahu? 28 lagi. Iya. Tahu saya berangkat atau Yang 28 jangan lah. Bahaya. Karena nggak terlalu banyak. Kalau kemarin banyak kan tidak kuat. Kalau 28 nggak terlalu banyak. bukan dari bungsu. Tapi kemarin sama unik sih Pak. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وهو على كل شيء قدير. Ustaz Iwan kan? Tadi ya. Ustaz Iwan. Nah, ada kebetulan Mas. Tuh udah no, Mas Fajar. Mas, misi Mas. Mas Fajar. Kalau misi. Iya udah. Kalau Pak Yanto. tahu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya isi. Mudah-mudahan tak bosan. Bosan apa? Pas. Supaya tetap istiqomah harus diisi setiap hari. Alhamdulillah, Allah Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. معاشر المسلمين رحمكم الله. قال بعض العارفين ثلاثة tiga daripada doa yang tidak diijabah. Yang pertama adalah akhirul haram, memakan makanan haram. Hati-hati kalau kita suka makan makanan haram, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-muqsirul ghibah, banyak berghibah. Banyak berghibah ini kita kadang-kadang tidak terasa. Lagi asik ngobrol sama teman, ujung-ujungnya si anu begini, kita nyambung, iya memang si anu begini. Itu menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa man kana fi qalbihi ghillun
au hasanin lil muslimin. Yang ketiga ini adalah barang siapa di dalam hatinya masih terdapat hasad, dengki terhadap sesama muslim. Allahumma bila kita berdoa tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti semua umat muslim doa-doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya ingin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin murah rezeki, banyak rezeki, ingin dimudahkan langkahnya untuk bertakarub kepada Allah, mudah bersedekah, mudah bermanusia, tidak ada rasa berat. Itu karena hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melangkah ke masjid, ke manusia. Ketiga ini adalah penghalang doa-doa kita diijabah. Dulu pernah juga kita bahas, berdoa mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya memohon kepada Pak Ustaz itu pinjam duit minggu depan, hari duit, walaupun jumlahnya tidak banyak, 5.000, 10.000, tapi karena sering, ujung-ujungnya Pak Ustaz bosan. Tetapi berbeda kalau kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah makin senang. Kita minta banyak rezeki, kita minta dilapangkan hati, dimudahkan untuk hadir di majelis taklim, terus disehatkan badannya. Banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bentuk, kita ketuk permintaan kita wujudkan dalam salat tahajud yang 2/3 penduduk bumi sedang terlelap tidur. Sedang terlelap tidur, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situlah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinkan bahwa doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum mu'minun bil ijabah. Yakinlah dengan seyakin bahwa doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyirul muslimin rahimahullah. Kadang kita berkecil hati, berputus asa. Saya sudah sholat Ramadan, saya sudah berpuasa sebulan penuh, waktunya bayar zakat, saya bayar zakat. Terus kita berhitung, berhisab. Kenapa doa-doa kita belum dijawab? Ini rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barokah. Tapi rezeki kita begitu aja. Sabarkan. Kalau tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sekarang, yakinlah suatu saat pasti doa-doa kita yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kasih sayangnya akan dipenuhi. Mungkin sebelum kita mati, ataupun kalau kita sudah meninggal dunia, akan dipenuhi nanti di akhirat. Amin.
keseharian kita berdoa, kadang kita merasa usaha kita sudah maksimal, dari mulai awal pagi-pagi mempersiapkan, kalau kita misalkan berdagang, persiapkan barang-barang dagangan kita. Setelah kita persiapkan, kita tata barang-barang dagangan kita, kemudian kita jajakan dagangan kita. Terus hasilnya belum maksimal. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kelancaran rezeki. Mungkin dari usaha tersebut belum maksimal, tapi Allah datangkan dari rezeki pintu-pintu yang lain. Mungkin ada sumbangan, mungkin orang order untuk pesta dalam jumlah yang besar. Allah Ta'ala, semua rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk seorang salesman, seorang penjual, hari-hari dia sebar kartu nama, hari-hari dia berkeliling sebar brosur, belum ada PO, belum ada order yang datang. Terus dia berusaha, suatu saat usaha itu tidak akan mengkhianati kita. Pasti ada saatnya kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah yang besar yang tidak kita sangka-sangka. Tetaplah berhusnuzan billah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan sesuatu tergantung prasangka hambanya, tergantung prasangka hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, janganlah kita lalai, karena nanti di akhirat orang yang ahli ibadah sekalipun dia akan menyesal. Dia ingin dikembalikan lagi kehidupan di dunia. Allah bertanya, engkau mau apa? Bila dikembalikan kembali hidup di dunia, aku mau bersedekah. Aku mau bersedekah ya Allah. Rupanya bersedekah ini adalah dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi kita daripada siksa kubur, siksa neraka. Karena dengan yang namanya bersedekah mampu memayungi kita, melindungi kita daripada azab kubur dan azab neraka. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kemarin saya tutup dengan satu peribahasa nasihat dalam bahasa Arab. La yudrikun na'im, orang kalau sedang tidur, annahu yahlum, dia tidak sadar. La yudrikun na'im annahu yahlum illa ma yastala, sampai dia bangun daripada tidurnya. Orang yang tidur bermimpi uang banyak, hidupnya senang, dia tidak sadar bahwa dia sedang bermimpi. Dia sadar kalau dia sudah bangun dari tidurnya. Kemudian nasihat ini dilanjutkan, وَكَذَلِكَ غَافِلُونَ عَنِ الْآخِرَةِ, dan orang itu tidak sadar
dia lalai atas kehidupan akhirat. Illa ma daya'an, sampai nanti dia lalai, dia sadar kalau dia sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, orang tidur bermimpi, dia tidak sadar kalau dia sedang bermimpi, sadar-sadar kalau dia sudah bangun. Orang melalaikan kehidupan akhirat, dia tidak sadar kalau dia sudah meninggal dunia. Illa ba'da ma ya'tihil maut, dia sadar setelah dia meninggal dunia. Dalam kehidupan sehari-hari biasa saja, waktunya sholat, orang sholat pergi ke masjid, kita masih main game. Oke lah, tidak ke masjid, tapi as-sholatu li waqtiha, sholat tetap pada waktunya. Ini penting, harus dan patut kita renung, karena tidak ada yang lebih penting dari kehidupan dunia. Yang pertama, rifarq bainana wa bainahu as-shalah. Yang pertama kali dihisab dan yang membedakan antara kita dan orang kafir adalah as-shalah. Awal hisab as-shalah. Yang pertama kali dihisab adalah salat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita ulang, doa-doa kita akan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau akhirul haram wa maqsirul riba, yang terakhir adalah hasad. Walaupun kecil sebesar biji zarah, kita punya hasad bersama muslim, kita jauhkan supaya doa-doa kita diijabah. Allah tayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima hal-hal yang tidak baik. Mari kita duduk, kaji kita sebagai pelengkap. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang berdiri hutang, semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barakah. Kita doakan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan kesehatan, dimudahkan menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada kedua ibu bapa. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al iftahana abwaab al-khair wa abwaab an-ni'mah wa abwaab al-quwwah wa abwaab as-sihr wa
يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارز الحق ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا رحمن. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taklim rutin ba'da sholat maghrib Masjid At-Taqwa Bermanu Kota Bumi 2, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah terlaksana. Dan doa dari saya kepada saudara-saudara yang mengikuti ataupun menonton video ini, semoga Allah berikan keberkahan, diberikan keselamatan dan kesehatan lahir batin, keselamatan dan diberikan kelancaran rezeki dan usaha, penghasilan finansial yang banyak, kalau barokah manfaat di dunia akhirat, juga diberikan Allah berikan kemudahan segala urusan di dunia akhirat, dan Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah ke tanah suci al-mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya sebagai testimoni kita yaitu baca al-Mulk atau Al-Baqarah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mau nggak?